Oke, kita lanjutkan untuk materi geologi rekayasa. Kemarin mungkin sudah materi yang dari Ibu Fatma Sari udah sampai UTS ya. Dan langsung akan saya lanjutkan materi dari lanjutan dari yang kemarin yang diberikan oleh Bu Fatmasari. Kita lanjutkan dengan masalah penanggulangan erosi. Oke, penanggulangan erosi ya. Untuk erosi sendiri definisinya adalah ya proses ya penghancuran dan angkutan tanah ke tempat lain oleh media alami ya, biasanya bisa berupa air, kemudian angin, kemudian untuk di daerah kutub mungkin ada akibat es ya. Nah, untuk daerah tropis ya, tropis basah, proses erosi disebabkan oleh hujan ya atau oleh air ya. Kemudian erosi sendiri ya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu nanti erosi geologi dan erosi alami ya. Jadi erosi geologi atau erosi alami dan erosi dipercepat ya. Nah, yang pertama adalah erosi geologi atau erosi alami. Erosi geologi atau erosi alami sering disebut dengan erosi normal ya, yaitu terjadinya erosi secara ya, alamiah ya, dengan laju penghancuran dan pengangkutan tanahnya sangat lambat ya, sehingga kemungkinan keseimbangan antara proses penghancuran dan pengangkutan ya dengan proses pembentukan tanahnya atau nanti sedimentasinya ya adalah seimbang ya. Kemudian yang kedua adalah erosi dipercepat ya. Nah, erosi dipercepat ini terjadinya akibat pengaruh dari manusia, jadi nanti biasanya perbuatan manusia, sehingga laju erosinya terjadi jauh lebih besar ya. Jadi misalnya ada penggundulan ya, hutan dan sebagainya ya itu. Jadi di sini disebut dengan erosi dipercepat ya, yang diakibatkan oleh perbuatan atau daripada manusia ya, yang terjadinya akan lebih besar ya dibanding dari pembentukan tanahnya. Jadi biasanya erosinya terjadi lebih besar dan lebih cepat ya. Kemudian berdasarkan bentuk erosi dapat dibedakan menjadi ada beberapa. Yang pertama adalah erosi percik, jadi ada 5. Jadi nanti berdasarkan bentukan dari erosi ya, dapat dibedakan menjadi ada 5. Satu itu erosi percik, kemudian nanti ada erosi lembar, kemudian 3 ada erosi alur,
Kemudian keempat ada erosi parit, ya. Kemudian kelima ada erosi percik, ya. Erosi sungai, tebing sungai, ya. Tebing sungai, tebing sungai. Baik, kita ini ada tiga, ya, proses terjadinya erosi, ya, atau berdasarkan bentukan erosinya, ya, dapat dibedakan menjadi 5 jenis, ya. Yang pertama erosi percik, ya, ini merupakan tahap pertama dari hujan yang menyebabkan erosi. Jadi nanti hujan jatuh berupa percikan-percikan, ya, terus disebut dengan erosi percik, ya, disebabkan oleh tenaga kinetis jatuhnya butiran hujan ke permukaan tanah, ya. Nah, kemudian erosi ini dapat menghancurkan porositas, ya, tanah, ya, karena pori-pori tanah menjadi lebih kecil, ya, karena terkena butiran-butiran hujan yang jatuh ke permukaan tanah, ya. Kemudian atau penyumbatan juga pori-pori tanah, ya, akibat dari jatuhnya butiran-butiran hujan, ya, sehingga daya infiltrasinya berkurang, ya, jadi akan tertutup, ya, maka terjadi, ya, pelumpuran yang mengakibatkan penurunan daya infiltrasi lebih gratis lagi, ya. Maka dengan demikian akan memperbesar ekses aliran permukaan, ya, karena pori-pori tanah tadi, ya, akibat dari jatuhnya percikan tanah tadi menjadi infiltrasinya menjadi berkurang, butiran tanahnya, ya, nah, porositasnya kecil, ya, sehingga nanti akan terjadi air yang jatuh ke permukaan itu nanti akan mengakibatkan, ya, terjadinya genangan, ya, pada permukaan, ya, atau pada daerah topografi yang datar, ya, atau menjadi aliran permukaan. Jadi nanti tidak meresap ke dalam tanah tapi pada aliran permukaan, ya, pada topografi yang miring. Selanjutnya, ya, hal ini bisa mengakibatkan terjadinya erosi lembar, ya. Jadi tadi yang pertama adalah erosi daripada percik, ya, erosi percik. Kemudian untuk erosi lembar sendiri adalah pengangkutan lapisan tanah yang merata tebalnya dari suatu permukaan bidang tanah. Jadi permukaan tanah menyebabkan erosi ini diakibatkan jatuhnya butiran hujan juga dan aliran permukaan tanah dari segi energi, ya. Kemudian pengaruh butiran hujan lebih besar karena kecepatan jatuhnya sekitar 6-10 meter per detik, ya. Kemudian kehilangan lapisan atas yang subur tersebut secara seragam, ya, sehingga tidak terlihat dalam meliputi area yang luas, ya. Kemudian proses erosi ini, ya, sangat berbahaya karena adanya erosi yang berjalan atau berlanjut, ya, jadi terus menerus akibat daripada pengaruh daripada butiran-butiran hujan yang akan terjadi, ya. Kemudian selanjutnya erosi alur, ya. Erosi ini terjadi pada tanah yang tidak merata, ya, maka air akan terkonsentrasi dan mengalir pada tempat-tempat yang rendah, ya. Jadi sifatnya air itu mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah, sehingga pemindahan tanah terjadi lebih banyak pada tempat-tempat tersebut, ya. Kemudian erosi alur biasa pada lereng, ya. Apabila erosi alur ini tidak segera ditanggulangi maka akan terjadi
erosi parit, jadi erosi alur, kemudian nanti berikutnya ada erosi parit ya. Ini yang keempat. Nah, proses terjadinya erosi ya untuk erosi parit sama dengan erosi alur, tapi saluran-saluran yang terbentuk ya sudah cukup dalam ya. Kemudian kalau erosi parit yang berbentuk berukuran ya lebar sekitar 40 cm dan kedalaman kurang lebih 25 cm. Jadi dari akibat daripada curah hujan atau percikan hujan tadi mengakibatkan ya terbentuknya nanti parit ya berupa saluran atau parit yang ukurannya lebarnya sampai 40 cm ya dan kedalaman 25 cm ya. Sedangkan yang berlanjut dapat mencapai kedalaman lebih dari 30 cm. Jadi kalau terkikis terus ya pengaruh dari hujan tadi ya, maka kedalaman daripada parit tadi bisa lebih dari 30 cm. Erosi parit ini dapat bentuk ya bentuk V ya ataupun bentuk U ya, tergantung nanti daripada kecepatan ya substratanya ya. Bentuk V sering terjadi ya, tetapi pada daerah yang substratanya mudah lepas maka akan berbentuk U. Jadi tergantung dari struktur tanahnya. Tanahnya cepat gampang ya terkikis ya bisa berbentuk U ya. Kemudian yang terakhir adalah erosi tebing sungai ya. Terjadinya erosi akibat pengikisan ya lateral pada tebing sungai oleh aliran sungai. Jadi karena sungai ada alirannya, jadi nanti mengakibatkan tebing-tebing sungai itu akibat daripada aliran sungai tadi akan terjadi erosi ya, erosi tebing sungai ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi erosi ya dapat dinyatakan dengan ya persamaan ya. Jadi bisa dianggap sebagai persamaan ya dari faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya erosi ya. Itu adalah E sama dengan fungsi I ya, kemudian R, kemudian V, kemudian T, kemudian M ya. E sendiri adalah erosi ya. Kemudian I adalah iklim ya. Jadi nanti E ini adalah erosi. Kemudian nanti I iklim. Kemudian nanti ada R adalah relief. Kemudian V adalah vegetasi. Kemudian T adalah tanah. Kemudian M adalah manusia. Dan F adalah fungsi tadi. Ya. Jadi nanti terjadinya erosi itu dari faktor-faktor ya, F daripada I, R, P, T dan M ya. Kita mulai dari I sendiri atau iklim ya. Di daerah tropis basah, faktor iklim yang mempengaruhi erosi adalah hujan ya, terutama besarnya hujan ya atau curah hujan ya. Kemudian intensitas dan distribusi hujan, kemudian kecepatan hujan, kemudian butiran hujan, kemudian besar butiran hujan ya. Nah, besarnya curah hujan adalah volume air yang jatuh pada suatu area
dan banyak ya, dan dinyatakan dalam meter kubik per luas ya, atau dinyatakan dalam tinggi air ya. Jadi dan 3 meter atau milimeter, berapa milimeter ya, itu yang di apa namanya, untuk nanti disebutkan dengan curah hujannya ya. Kemudian intensitas hujan adalah besarnya ya, air yang jatuh pada suatu waktu tertentu ya. Ya, misalnya dalam 5 ya, 10, 15, 30 menit ya, dinyatakan dalam milimeter per jam atau sentimeter per jam ya. Kemudian intensitas hujan belum memberikan petunjuk tentang jumlah aliran permukaan atau erosi yang disebabkan oleh suatu hujan ya, maka di sini dinyatakan sebagaimana ya, sebagai hujan lebih atau hujan lebih sendiri adalah menyangkut intensitas dan lama hujan dan didefinisikan sebagai hujan yang dapat menimbulkan aliran permukaan yang bersifat erosif ya. Jadi mengakibatkan adanya erosi ya, maka suatu hujan yang disebut sebagai hujan lebih apabila mempunyai laju paling sedikit ya, seperti dalam persamaan yaitu 0,2 ya. Ditambah 0,01 ya, T per T kali 1500 mm per jam ya. Jadi T adalah lamanya hujan ya, beberapa menit nanti ya. Nanti akan kita dapatkan ya di sini suatu yang ya, itu laju daripada hujan tersebut ya. Kemudian suatu hujan yang lama ya, hujannya kurang dari 1 jam disebut dengan hujan lebih ya. Ya, jadi hujan yang namanya hujannya kurang dari 1 jam itu disebut dengan hujan lebih. Kemudian seluruh air yang jatuhnya melebihi dari 20 mm itu disebut dengan hujan ya, lebih ya. Kemudian pada umumnya besar butiran hujan yang jatuh mempunyai diameter berkisar antara 1 sampai 4,4 mm ya. Kemudian ukuran butiran maksimumnya sampai 7 mm ya. Kemudian maka kecepatan jatuh butiran hujan juga mempunyai ya, maksimum kecepatan sebesar 400 cm per detik ya. Ya, kemudian total energi hujan dengan intensitas maksimum 30 menit ya, jadi nanti atau EI ya 30 ya, adalah sebagai indeks potensial ya erosi hujan atau ya indeks erosi hujan ya. Itu nanti ada rumusnya ya, 30 sama dengan E ya, dikali I 30 dikali 10 pangkat min 2. Kemudian E sendiri adalah 210 kali 3 ditambah 89 log I ya. Jadi E tadi ada energi kinetik ya, satuannya ton meter per ya, hektar ya, jadi luasan hektarnya per sentimeter hujan ya. Kemudian I adalah intensitas hujan cm per jam.
Kemudian I30 adalah intensitas maksimum ya 30 menit ya sentimeter ya, per jam ya. Kemudian yang kedua ya masalah tadi ya, bentuk daripada reliefnya ya. Jadi pempengaruh tadi adalah nanti di sini ada untuk reliefnya. Relief sendiri adalah ya dua unsur yang berpengaruh adalah ya. Jadi relief ini adalah apa namanya? Biasanya kontur ya. Jadi bentuk permukaan tanah ya. Jadi yang berpengaruh adalah kemiringan lereng ya dan panjang lereng. Jadi bentuk daripada relief atau permukaan tanah itu seperti apa, misalnya berupa lereng ya, ya mempunyai kemiringan tentunya, kemudian panjang lereng ya akan memperbesar jumlah relief permukaan sehingga memperbesar jumlah kekuatan angkut ya air ya. Selain itu juga jumlah daripada butiran-butiran tanah ya yang terkena percikan hujan semakin banyak ya. Kemudian hubungan antara kecurangan lereng ya dan juga aliran permukaan dan juga erosi menurut Zing adalah sebagai berikut. Jadi di sini akibat daripada kemiringan lereng ya, kemudian juga akibat daripada besarnya curah hujan ya. Ini nanti bisa digambarkan oleh Zing ya, bahwa Xc sama dengan 0,065 kali S pangkat 1,49. Xc adalah jumlah erosi ya, jadi jumlah erosinya ya, dan menurut kelerengannya ya. Jadi di sini ada S-nya adalah kemiringan lereng ya, jadi kemiringan lerengnya misalnya lerengnya seperti ini ya, ini adalah S-nya nanti kemiringannya ya. Kemiringan lerengnya berapa persen ya, ini ya. Berapa derajat ya, ini ada kemiringan lerengnya. Kemudian juga panjang lerengnya ya, panjang lereng itu dihitung dari pangkal aliran permukaan. Jadi misalnya di sini ini panjang lerengnya adalah ini. Misalnya di sini ya. Ini daerah datang, kemudian lerengnya panjangnya ini misalnya. Nah, ini panjang lerengnya nanti. Panjang lerengnya ya dari pangkal sampai permukaan sampai suatu titik di mana air masuk ke dalam saluran. Jadi misalnya di sini ada saluran. Atau sampai di mana kemiringan berkurang, jadi misalnya apa namanya lerengnya bertarap ya, bertarap ya, maka dengan demikian makin banyaknya air yang mengalir dalam dan semakin besarnya kecepatannya di bagian bawah lereng daripada bagian atas ya, akibatnya tanah ya di bagian bawah lereng mengalami erosi ya yang lebih besar ya. Jadi di sini nanti yang di bagian bawahnya akan mengalami erosi yang lebih besar ya. Menurut Zeng juga ada hubungan antara panjang lereng dan besarnya erosi ya. Jadi ini sama ya. Zeng ya. Di sini 0,025 kali L pangkat 1,59. X adalah erosi ya, di sini adalah erosi. Sedangkan L tadi adalah panjang lereng ya, L panjang lereng. Nah, aspek lain yang berpengaruh misalnya keserakapan daripada lereng
lerengnya ya. Jadi nanti mungkin bentuk lerengnya atau juga nanti tanah yang ada di lereng itu sendiri mempengaruhi terhadap erosinya ya. Kemudian berikutnya adalah vegetasi. Yang mempengaruhi ya daripada erosi tadi adalah berikutnya adalah vegetasi. Atau tumbuh-tumbuhan nanti ya. Vegetasi akan ya berpengaruh terhadap aliran permukaan atau erosi ya. Ya, efek pengaruh tersebut adalah yaitu nanti intersepsi hujan oleh tajuk sehingga mengurangi jumlah air di permukaan ya. Jadi nanti kalau ada tumbuh-tumbuhan, vegetasi, ada pohon-pohonan ya, dari tanah hujan tadi tidak langsung ke permukaan tanah tapi ditahan oleh vegetasi atau pohon-pohon tadi ya. Nah, sehingga mengurangi nanti jumlah air yang jatuh ke permukaan. Kemudian mengurangi kecepatan aliran permukaan. Jadi dengan sendirinya juga dengan adanya pohon-pohon, aliran permukaan juga akan terhambat ya oleh pohon-pohon tadi atau vegetasi tadi. Ya, jadi mungkin juga berpengaruh ya, kecepatannya juga akan berpengaruh ya terhadap aliran permukaan ya. Kemudian pengaruh ya, akar dan kegiatan biologi ya terhadap ketahanan struktur tanah dan infiltrasi ya. Jadi dengan adanya akar-akar pohon ya juga mempengaruhi nanti terhadap infiltrasi tanah ya yang masuk ke dalam ya daripada tanah ya, pengaruh juga terhadap itu kecepatan dan sebagainya. Kemudian pengaruh terhadap porositas tanah menjadi lebih besar ya, terhadap porositas tanah. Kemudian peristiwa transpirasi ya dapat mengurangi kandungan air tanah sehingga yang datang kemudian dapat masuk ke dalam tanah lagi ya. Jadi nanti hujan tadi sebagian masuk ke dalam tanah ya. Kemudian untuk berikutnya adalah tanah ya. Nah, sifat tanah yang berpengaruh terhadap laju erosi adalah tekstur atau struktur daripada ya bentuk tanah ya, kemudian kandungan organik ya, kemudian kedalaman tanah yang sifat ya sifat-sifat lapisan bawahnya ya. Kemudian struktur dan tekstur ini tidak berdiri sendiri tapi saling berhubungan ya. Tekstur misalnya pasir tidak mempunyai daya pengikat ya. Pasir itu kan lepas satu sama lain ya, sehingga memperkecil kemantapan lereng. Jadi kemudian kalau ada lereng ya rawan terjadinya longsoran nantinya ya. Sehingga air juga gampang mudah meresap ke dalam tanah pasir. Sehingga memperkecil kemantapan agregat ya. Tetapi dari segi mudahnya terangkut pada ya pasir termasuk yang sukar diangkut ya. Kenapa? Karena biasanya mempunyai butiran-butiran yang lebih besar ya, sehingga susah untuk terbawa oleh air ya. Sebaliknya untuk lempung atau pengikatan ya antar butirannya lebih baik ya. Lempung itu mempunyai ikatan antar butiran lebih baik, tapi mudah terangkut ya karena sifatnya adalah tanah berbutir halus ya, sehingga terkikis kecuali kalau struktur tanahnya baik ya. Kemudian kita lanjutkan tindakan manusia ya, yaitu faktor manusia tadi yang terakhir ya. Di sini tindakan manusia dapat berpengaruh positif dan juga negatif ya.
Yang negatif apabila menjadikan erosi lebih besar, yang misalnya dengan yang penggundulan hutan, ya, kemudian sistem berumah atau berladang dan sebagainya. Jadi itu menyebabkan akan terjadinya erosi. Ya. Kemudian tindakan yang positif misalnya ya penghutanan kembali, pembuatan bangunan-bangunan pencegah erosi, ya. Kemudian tindakan konservasi tanah dan sebagainya. Ya. Dengan demikian erosi dapat dibedakan menjadi erosi potensial dan erosi aktual. Ya. Untuk erosi potensial adalah besarnya erosi yang terjadi dalam keadaan tanah terbuka. Ya. Jadi erosi potensial adalah erosi yang terjadi pada daerah tanah yang terbuka tanpa tanaman atau tanpa tindakan konservasi. Jadi tanah itu terbuka, tidak ada konservasi, ya itu akan apabila terjadi erosi disebut dengan erosi potensial. Ya. Kemudian berikutnya erosi aktual adalah besarnya erosi yang terjadi dalam keadaan tanah bertanaman, ya, dengan atau tanpa konservasi. Jadi tanah itu adalah sudah ada tanamannya, pohon-pohonnya, ya, ya, tapi bisa juga tanpa konservasi. Ya. Kemudian untuk itu dia pengukuran erosi. Ya. Pengukuran erosi dapat dilakukan dengan dua cara, ya, pengukuran daerah yang alami erosi, pengukuran sedimentasi hasil erosi pada sungai. Ya. Jadi akibat dari erosi tadi ya bisa kita lakukan berapa besarnya ya, erosi yang terjadi, ya juga dengan adanya erosi tadi terjadi adanya sedimen daripada hasil erosi tadi, ya bisa kita ukur nanti besarnya. Ya. Pengukuran di daerah yang mengalami erosi dapat dilakukan dengan cara kualitatif, ya, dan kuantitatif. Ya. Jadi kualitasnya seperti apa, kemudian banyaknya atau kuantitasnya seperti apa. Secara kualitatif dengan melakukan observasi atau pengamatan, ya, jadi di lapangan diamati ada tidaknya kehilangan tanah. Ya. Pengamatan yang dilakukan antara lain adanya gejala erosi, jadi nanti dilihat di daerah yang akan terjadi erosi tadi, dilihat gejala erosi, adanya perubahan ya dari warna tanahnya misalnya berubah antara sekitar satu dengan yang lain, ya, ya dengan daerah sekitarnya. Kemudian adanya kemunculan ya tanah bawah atau munculnya akar, ya. Jadi nanti kalau misalnya ada tumbuhan ya terlihat akarnya, berarti itu tadi batang pohon misalnya, ya misalnya bisa terlihat nanti yang kelihatan akarnya. Ya. Kemudian secara kuantitatif, ya, cara ini sering dilakukan karena dapat menghitung besarnya erosi, yaitu dengan menampung tanah dan air pada area tertentu. Ya. Dan juga dapat dilakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi erosi, ya, secara kuantitatif sesuai dengan kejadian hujannya. Ya. Jadi untuk secara kuantitatif. Ya. Kemudian untuk pengukuran sedimentasi, ya, atau sedimen sendiri, hasil daripada erosi itu pada sungai, hal ini sering dilakukan ya untuk mengukur besarnya sedimen pada sungai, untuk menghitung umur waduk, biasanya hubungannya dengan kalau ada bangunan waduk, ya. Kemudian nanti kita harus menghitung ya besarnya erosi atau sedimentasi yang terjadi pada sungai itu, ya. Sedimentasi pada sungai terdiri dari muatan suspensi dan muatan dasar, ya. Di sini yang dihitung sebenarnya adalah besarnya tanah yang hilang yang sampai ke sungai, ya. Cara ini digunakan untuk suatu periode, jadi dalam periode tertentu, biasanya bisa setahun, 2 tahun, ya. Jadi nanti bisa ya, berdasarkan periode yang diinginkan. Jadi yang terlihat pada pengukuran ini adalah tendensi daripada keseluruhan area. Jadi seluruh area
yang akan mengalirkan air ke sungai itu. Jadi nanti dilihat wilayah daripada aliran yang mengakibatkan aliran sungai itu, ya. Kemudian pengukuran muatan suspensi, pengukurannya dilakukan dengan mengambil contoh air sungai ini. Jadi nanti kemudian pengambil contoh air dilakukan pada berbagai kedalaman, ya. Jadi nanti pada kedalaman tertentu, bisa permukaan, tengah dan bawah permukaan sungai, ya, dilakukan, ya. Pertama-tama ini ada konsentrasi sedimen, ya, dalam air, ya. Jadi ada sedimen miligram per, ya, liter, ya. Kemudian dialirkan, ya, dikalikan debit sungai, ya, liter per detik, ya, sehingga didapatkan debit sedimen adalah miligram per detik, ya. Nah, pengukuran muatan dasar, ya, pengukuran muatan dasar dapat dilakukan dengan cara memasang trap, ya, perangkat pada sungai kecil, ya. Untuk sungai besar dengan menggunakan kantong, ya, penangkap sedimen, ya. Nah, selain muatan suspensi dan muatan dasar, masih ada sebagian lagi yang terlarut, ya, dalam air sungai, ya. Itu berupa material yang terlarut berupa tanah atau batuan, ya, yang mudah larut, ya. Perhitungannya besarnya muatan tanah terlarut perlu dianalisa di laboratorium. Jadi nanti perlu dilakukan pengujian di laboratorium, ya, untuk mengetahui besar material-material terlarut yang ada di sungai, ya. Jadi bisa dari laboratorium nanti bisa kita lihat, ya, selain tanah tadi ada materi-material yang lain, ya, yang akan terlarut pada sungai itu sendiri, ya. Jadi nanti bisa dilakukan pengujian di laboratorium. Jadi saya kira untuk materi penanggulangan erosi saya kira cukup. Jadi mungkin nanti kita lanjutkan materi yang berikutnya. Saya kira cukup sekian dulu, ya. Terima kasih.